Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Data semua. Jumpa lagi di channelnya Mas Wildan. Tak terasa sudah lama ya saya tidak berbagi informasi terkait Dapodik. Di bulan puasa ini ada rilis patch ya 2021E. Nah, akan saya jelaskan sedikit apa saja pembaruannya dan implementasinya di aplikasi Dapodik nanti seperti apa. Untuk mendownload versi yang terbaru atau patch 2021E, nah, teman-teman bisa mendownload melalui laman dapo.kemdikbud.go.id. Lalu di menu berita tinggal klik baca selengkapnya, nanti di situ ada menu untuk mendownload. Nah, versi patch 2021E ini ketika di menu unduhan, nanti kalau teman-teman mencari ya, itu tidak akan muncul karena linknya ada di berita. Jadi harus membaca beritanya dulu baru bisa mendownload patch-nya. Nah, untuk instalasinya pun tidak perlu menguninstall versi sebelumnya karena ini bentuknya patch ya, jadi tinggal install saja. Pembaharuannya di versi 2021E paling banyak ini terkait tentang Sarpras dan NIP TMT P3K serta referensi pangkat golongan. Dan yang paling penting ini untuk jenjang PKBM dan SKB ada pembaruan terkait referensi tingkat pendidikan atau tingkatan pada rombongan belajar di jenjang paket. Dan yang berikutnya ini ada pembaruan lagi penambahan izin karakter spesial pada nama ibu kandung, ayah, nama wali di formulir peserta didik ya. Ini terkait perbaikan pembaruannya. Dan untuk perbaikan datanya ini ada terkait data yayasan itu perubahannya, jika ada perubahan nama bisa dilakukan melalui formulir yayasan, jadi tidak bisa lagi dilakukan melalui aplikasi Dapodik dan lain-lain. Oke. Nah, yang pertama ini terkait data Sarpras lahan. Ini ada pembaruan terkait update data terkait penghitungan sisa tanah pada sarana prasarana di tanah dan bangunan. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kalau di sini kita lihat isian di Dapodik adalah di sini pada gambar misalnya ini di suatu sekolah, ini termasuk dalam luas lahan yang tersedia itu ini ya. Ini luas lahan yang tersedia, luas tanah atau luas lahan, dan ini ada luas tanah atau bangunan yang telah digunakan. Artinya apa? Antara luas bangunan dengan luas lahan ya tidak boleh lebih besar luas bangunan, yang pastinya luas lahan lebih besar dari luas tanah. Nah, ini terkait penghitungannya. Nah, implementasinya di aplikasi Dapodik nanti teman-teman yang perlu diperhatikan pada pengisian data tanah adalah di sini. Ini data tanah sekolah, pastikan antara luas ini, luas lahan, luas tanah ya, dengan luas lahan yang tersedia ini harusnya lebih banyak luas tanah keseluruhan. Kenapa? Ya minimal sama lah. Tapi kalau tidak mungkin jika terjadi luas lahan yang tersedia lebih besar dari luas tanah secara keseluruhan. Nah, logikanya gitu ya. Luas tanah keseluruhan harusnya lebih besar dari luas lahan yang tersedia. Nah, nanti implementasinya atau korelasinya dengan luas lahan yang tersedia ini nanti dengan data bangunan. Jumlah total keseluruhan luas bangunan itu tidak boleh ya, tidak boleh melebihi dari luas tanah ya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh melebihi dari luas tanah secara keseluruhan. Contohnya seperti ini. Dan teman-teman juga harus memetakan masing-masing bangunan ya. Ini sudah saya jelaskan berkali-kali di bagian Sarpras ataupun ketika rilis Dapodik versi baru, karena sangat tidak mungkin ketika data sarana prasarana terutama bangunan di suatu sekolah itu bangunannya cuma satu. Itu sangat tidak mungkin, karena saya yakin pasti ada tanahnya bangunannya lebih dari satu, atau mungkin memang bangunannya cuma satu tapi kan ada tanah yang kosong, itu juga harus dimasukkan di Dapodik. Contoh seperti ini ya. Ini pembaruannya yaitu penambahan rekap data kerusakan per bangunan pada beranda. Nanti di beranda ketika teman-teman login Dapodik itu bisa melihat
data rekap kerusakan bangunan. Misalnya ini bangunan SD mana, kerusakannya bangunan itu 40% termasuk rusak berat. Dan di dalam bangunan ini terpetakan 14 ruang contohnya. Yang berikutnya ini misalnya ada sekolah yang bangunannya 2, yang satu rusak ringan, yang satu baik. Yang satu di dalam satu bangunan itu ada 11 ruangan, dan yang satu bangunannya ada 3 ruangan. Ini ya bisa benar bisa tidak, tapi yang paling benar yang ini. Jadi lengkap, ini dipetakan semua bangunannya. Ini ada kategori baik, rusak ringan, rusak berat, dan di masing-masing bangunan ini terpetakan di dalam bangunan ini misalnya ada 17 ruang. Ada yang 1 ruang, ada yang 5, ada yang 4, dan seterusnya. Ini yang saya maksud data yang benar yang seperti ini. Nah, contohnya yang seperti apa? Ini saya coba contohkan login ke aplikasi Dapodik Sekolah. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini udah versi E. Terus masuk ke Sarpras, tanah. Nah, ini tanahnya 1. Nah, ini masih salah. Tidak ada panjang dan lebar, tapi ada luas. Ada luasnya, tapi luas lahan yang tersedia belum diisi. Nanti harus diperbaiki lagi isiannya. Jadi mengisi panjang, lebar, luas, serta luas lahan yang tersedia. Kan ini nanti saling berkorelasi untuk penghitungan luas ini ya. Ini contohnya seperti ini, bangunannya lebih dari 1. Ini bagus ya, semua dipetakan, baik tanah, bangunan, lapangan, dan seterusnya dipetakan semua. Nah, ini yang saya maksud contoh sekolah yang mengerjakan Dapodik yang dengan baik dan benar. Tapi ini belum begitu benar. Kenapa? Karena di data tanah tidak ada panjang, tidak ada lebar, tapi ada luas, dan luas lahan yang tersedia belum diisi. Nanti silakan diperbaiki isiannya ya. Kembali ke sini lagi. Nah, selain data Sarpras, tadi pembaruan yang kedua adalah terkait data input NIP TMT untuk status kepegawaian P3K. Jadi untuk sekolah SD SMP negeri yang memiliki GTK dengan status kepegawaian P3K, ketika update versi 2021E ada mekanisme baru terkait pemberian NIP. Jadi kalau jenis PTK status kepegawaiannya adalah P3K, nanti di Dapodik akan diminta untuk memasukkan NIP P3K. Selain NIP P3K, juga memasukkan TMT pengangkatan P3K serta sumber gajinya diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki data ini, teman-teman harus melakukan proses yang namanya tukar akses pengguna sebagai GTK tersebut. Karena untuk merubah data PTK itu harus menggunakan akses sebagai GTK tersebut dengan cara masuk pengaturan, tukar akses pengguna ya, letaknya di sini. Jadi masuk ke pengaturan. Nah, di sini tinggal masukkan tukar akses pengguna, lalu masukkan kode registrasi, lalu klik OK. Cari nama PTK-nya yang mau diedit. Nah, nanti baru bisa mengedit data GTK tersebut. Selain data ini TMT pengangkatan, juga kalau statusnya P3K, teman-teman harus memperbarui terkait referensi pangkat golongan untuk status kepegawaian P3K. Nanti silakan diperbaiki, letaknya di menu riwayat kepangkatan. Nah, nanti tinggal pilih kepangkatannya itu 9 ya, nomor SK-nya berapa, TMT-nya kapan, tanggal SK-nya kapan, untuk masa kerjanya silakan disesuaikan dengan SK yang dimiliki oleh GTK yang jadi P3K tersebut. Setelah itu tinggal simpan. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, berikutnya, perubahan berikutnya yaitu terkait verval yayasan. Nah, tadi sudah saya sampaikan di versi 2021E ini, jika terjadi ada perubahan data di yayasan ya, khususnya sekolah swasta, maka perubahannya tidak bisa lagi dilakukan melalui aplikasi Dapodik. Jadi kalau sudah versi 2021E, itu perubahannya harus melalui akun verval yayasan.data.kemdikbud.go.id. Nah, siapa yang bisa login ke sini ya? Tentunya operator ya ditugasi oleh ketua yayasan untuk menjadi operator di
laman Verval Yayasan ini. Nah, untuk mendapatkan akun Verval Yayasan, silahkan registrasi ke portal sdm.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan surat tugas dari yayasan. Perubahan berikutnya yaitu terkait penambahan referensi tingkat pendidikan untuk jenjang PKBM dan SKB. Jadi teman-teman untuk PKBM dan SKB ketika mengupdate versi 2021E ya, jadi harus mengupdate nanti merubah tingkat pendidikan terutama untuk kelas 4, 5, 6, kelas 7, kelas 8 dan kelas 10 dan kelas 11, karena nanti ini kaitannya dengan pemetaan data untuk asesmen nasional tahun 2021. Ini silakan disesuaikan ya nanti ya untuk teman-teman PKBM dan SKB. Nah, untuk merubah data ini ya pasti versi Dapodiknya harus 2021E. Nah, untuk merubah ini caranya gampang. Jadi tidak bisa dirubah langsung ketika dirombel ya, tidak bisa langsung dirubah. Caranya untuk merubahnya ini untuk PKBM dan SKB, siswanya harus dikeluarkan dulu dari rombel. Setelah siswanya dikeluarkan semua dari rombel, kemudian pembelajarannya dihapus dulu satu persatu. Jadi perubahannya jangan rombelnya lebih dari satu ya, satu-satu saja rombelnya, biar siswanya nggak campur nanti, lebih gampang. Setelah dikeluarkan, kemudian pembelajarannya dihapus. Nah, setelah dihapus baru tingkat pendidikannya di rombongan belajar dirubah. Setelah dirubah, disimpan. Setelah simpan berhasil, baru siswanya dimasukkan kembali dan pembelajarannya diisi. Ini hanya berlaku untuk jenjang PKBM dan SKB. Nah, beberapa kasus yang menyebabkan perubahan data dari server tidak bisa masuk ke aplikasi lokal setelah sinkron. Nah, permasalahannya ini salah satunya operator sekolah jarang sekali melakukan hapus cache browser. Nah, ini salah satu ya. Untuk menghapus cache browser, misalnya di Mozilla sama, tinggal buka Mozillanya, lalu tekan Ctrl Shift Del pada keyboard, kemudian ini ya, kalau di Mozilla pilih everything, checklist semua, kemudian clear now. Kalau di Google Chrome sama, Ctrl Shift Del, advance all time, checklist semua, clear data, tunggu sampai selesai ya. Jadi harus di clear semua, di checklist semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Atau mungkin sudah pakai cara itu, tapi ketika install ulang, registrasi lagi, hasilnya tetap sama. Di sini sudah sesuai, misalnya ya. Di sini sudah muncul, bisa input NIP P3K, bisa input TMT pengangkatan, bisa input sumber gaji, tapi ketika mau memasukkan data pangkat golongan, riwayat kepangkatan, ini di kepangkatan ini tidak muncul ini. Masalahnya apa? Nah, masalahnya ini bisa dicoba. Yang pasti kalau tidak muncul ini, caranya harus install ulang ya. Diinstal ulang Dapodiknya, di uninstall maksudnya. Setelah di uninstall, kemudian di restart. Setelah di restart, jangan langsung install ya. Cek dulu di program di ini Explore ini ya, C. Nah, jika muncul ini, jadi setelah di uninstall, restart, dicek di C, kalau masih ada folder installer Dapodik patch, ini silakan dihapus. Menghapusnya bagaimana caranya? Tekan saja Shift Del ya. Ini, tekan Shift Del. Nanti tinggal oke saja, nanti akan menghapus. Setelah dihapus, cek lagi di program file. Nah, kalau masih ada folder Dapodik padahal kita sudah menguninstall, ini pun juga sama, harus dihapus dulu. Caranya sama, tinggal klik Shift Del atau tekan Shift Del pada keyboard, nanti akan menghapus. Nah, setelah dihapus, baru teman-teman menginstal mulai dari Dapodik versi 2021C ya. Pakai installer 2021C, dan biasakan ketika menginstal itu klik kanan Run as Administrator ya. Klik kanan Run as Administrator. Setelah itu versi 2021C diinstal, kemudian lakukan proses registrasi. Registrasi ya. Registrasi. Pilih mode offline. Nah, kalau pakai jenis registrasinya offline,
teman-teman harus mendownload Previl dulu. Nah, download Previl, pilih yang Jawa Tengah, misalnya di Provinsi Jawa Tengah, pilih yang link pertama, masukkan username, password, kode registrasi, kemudian generate. Setelah generate selesai, download. Nah, file Previl yang di-download tadi ini, misalnya ini, di copy dan pastikan tidak ada dalam kurung angkanya, dimasukkan di C Previl Dapodik, dipastekan ke sini. Setelah dipastekan ke sini, kemudian tinggal registrasi ke aplikasi Dapodik dengan jenis registrasi offline. Tunggu sampai selesai ya. Setelah selesai registrasi, tekan Ctrl F5, kemudian install patch patch D, kemudian patch E. Jadi installnya 3 kali. 2021C diinstal, kemudian registrasi. Setelah registrasi, install patch 2021D. Nah, setelah selesai install patch 2021D, kemudian install patch 2021E. Nah, setelah install, baru login ke aplikasi Dapodik. Nah, setelah login ke aplikasi Dapodik, dicek. Nah, kalau di status kepegawaiannya sudah sudah ini ya. Misalnya saya cek di sini kok sudah P3K. Ini sudah P3K. Nah, ini P3K ini, maka secara otomatis teman-teman nanti bisa menginputkan ini riwayat kepangkatan, dan saya yakin pasti di sini isiannya akan muncul pangkat golongannya. Nah, silakan dicoba. Itu sedikit tips pembahasan di Dapodik versi 2021E. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dari jenjang PAUD sampai jenjang PKB MSKB, SD SMP. Dan jangan lupa terkait untuk SD dan SMP ya, untuk persiapan PPDB, database PPDB yang datanya diambil dari Dapodik. Nah, silahkan untuk teman-teman SD maupun SMP, khususnya siswa kelas akhir ya. Siswa kelas akhir silahkan diperbaiki lokasi titik koordinatnya. Titik koordinat tempat tinggalnya silahkan diperbaiki. Saya contohkan ini kelas 9 ya. Misalnya ini kalau merah tidak bisa diperbaiki ya, nanti diubah, silahkan diperbaiki. Nah, isikan juga titik lokasi tempat tinggalnya. Misalnya ini, untuk mengisi titik lokasi tempat tinggal, nah pilih koordinat ini. Nah, di sini lokasinya. Misalnya ini kok salah, nah Pak lokasinya kok salah. Nah, paling gampang teman-teman memanfaatkan fasilitas Google Map. Google Map ya. Google Map ini. Cari lokasi siswanya yang paling gampang berdasarkan satelit saja biar kelihatan rumahnya. Cari misalnya rumahnya di sini, Pak. Nah, diklik. Nah, setelah diklik ini, diklik yang bawah ini. Nah, di sini ada titik longitudinal. Nah, silakan di-copy saja. Ini di-copy, masukkan ke sini, paste. Terus yang ini juga dipaste. Masukkan lagi ke Dapodik, dipaste, kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan ada isian salah, tahun lahir salah, pekerjaan salah. Nah, silakan dicek kembali yang bertanda merah. Oh, tahun lahir orang tua belum diisi, misalnya 196968 misalnya. Terus lagi tahun lahir ibu kandung belum diisi, 1976 misalnya. Kemudian disimpan. Masih tidak bisa, pekerjaan invalid, pekerjaan apa? Nah, ternyata di data wali ini, misalnya nanti kalau seperti ini ya, kok masih disimpan nggak bisa. Nah, ternyata ini bisa. Nah, kalau tidak punya wali bisa. Misalnya kalau masih invalid, biasanya tahun lahir belum diisi, biasanya yang bermasalah adalah di tahun lahir wali ini diisi, dikosongi aja. Tapi kalau tidak punya wali ya setelah dikosongi kembali ke tidak punya wali, kemudian disimpan lagi. Nah, setelah itu baru sinkronisasi. Setelah dirubah semua, silakan disinkronisasi Dapodiknya. Itu terkait sedikit tips untuk memperbaiki data titik koordinat siswa. Silakan dicoba. Dan untuk perbaikan data ya, untuk PPDB
siswa lulusan SMP yang nantinya akan masuk ke SMA atau mau mendaftar ke SMA SMK negeri, pastikan untuk update titik koordinat ini untuk sekolah SMP MTS ya. Ini SMP, kalau di Dapodik SMP, perbaikannya datanya akan diambil dari Dapodik per tanggal 7 Mei tahun 2021. Artinya teman-teman SMP harus memperbaiki data titik koordinat tempat tinggal siswa sesuai titik lokasi sekolah maksimal tanggal 7 Mei tahun 2021. Jangan sampai lebih dari itu, nanti datanya tidak bisa diperbaiki di aplikasi yang nantinya digunakan untuk PPDB SMA SMK. Sementara untuk teman-teman SD juga sama, mempunyai tugas untuk memperbaiki titik koordinat tempat tinggal siswa ini maksimal penarikan datanya tanggal 20 Mei tahun 2021. Jadi harus diperbaiki semua titik koordinat siswa kelas akhir ya, hanya untuk kelas akhir saja. Kalau yang SMP tanggal 7 batas akhirnya, kalau yang SD sederajat batas akhirnya tanggal 20 Mei tahun 2021 untuk PPDB di kalau yang SMA SMK ya berarti Provinsi Jawa Tengah. Kalau yang SD nantinya akan ke SMP untuk database di Kabupaten Jepara. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait update data perubahan di versi 2021E. Semoga bisa membantu teman-teman bagi yang mengalami kesulitan dalam mengupdate atau mengerjakan Dapodik versi 2021E. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.